kegiatan kultum pada kesempatan siang hari ini. Dan sebelum kita nanti akan melaksanakan prosesi atau kegiatan kultum kita pada siang hari ini, terlebih dahulu mari kita sama-sama berdoa kepada rekan-rekan kita yang hari ini masih terkendala karena belum bisa datang pada kesempatan kali ini, karena memang tadi kondisi keadaannya itu ada sedikit kendala, ada banjir, ada dan kendala-kendala yang lainnya. Oleh karena itu, sebelum kita memulai kultum, alangkah baiknya kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Ustaz dan Ustazah sekalian, marilah kita sebentar untuk murojaah surat Abasa ya Ustaz? Ya, surat Abasa. Baik, Ustaz dan Ustazah sekalian bisa dipersiapkan terlebih dahulu. Mari bersama-sama Wahid Isnan Selasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Baik, Ustaz dan Ustazah sekalian, selanjutnya kita akan langsung mendengarkan kultum yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ustaz Gunawan Sutisna BA. Kepada Ustaz Gunawan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita utarakan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Hari ini kita bisa berkumpul bersama. Allah berikan kesehatan, kemampuan untuk beribadah, kemampuan untuk berpuasa, kemampuan untuk mencari nafkah. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya. Yang kami hormati Ustaz Danis, Ustaz Nur, Ustaz Afan dan Ustaz Yusra serta Ustaz dan Ustazah semuanya. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Sekali lagi kita ucapkan karena qadarullah tadi dipimpin oleh Ustaz Adit, kita berdoa. Sebagian teman kita, sebagian murid-murid kita terdampak Allah uji dengan banjir, dengan segala itunya. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan untuk mereka semuanya, untuk kita semuanya, dan Allah bantu segala urusan-urusannya.
Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita niatkan bersama Ustadz dan Ustazah di siang hari ini untuk sama-sama membacakan kitab Allah, sama-sama mempelajari ayat-ayat Allah supaya kita mendapatkan 4 janji Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Allah, kata Rasulullah, bahwasanya tidaklah suatu kaum itu berkumpul di rumah-rumahnya Allah, kemudian mereka membacakan kitab Allah, membacakan Al-Quran, mereka mempelajarinya, kecuali Allah akan turunkan kepada kita semua atau mereka semua yang membaca Al-Quran tadi, kepada mereka semua yang mempelajari Al-Quran tadi. Dan kita harus ingat selalu kalimatnya adalah yatadarasuna, berarti sama-sama mempelajari. Jadi mudah-mudahan kita bareng-bareng di sini belajar, bukan saya yang menggurui, tapi kita sama-sama belajar bersama supaya mendapat fadilah dari hadis tadi. Apa keutamaannya? Yang pertama, nazzalat alaihimus sakinah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ketenangan dari sekian masalah-masalah yang kita hadapi. Mudah-mudahan dengan kita membacakan Al-Quran, kita mempelajari Al-Quran, Allah turunkan sakinah, ketenangan. Janji yang kedua, ghasyiyatuhumur rahmah. Mudah-mudahan Allah liputi kita semuanya dengan rahmatnya. Dan ini sesuatu yang spesial bagi seorang muslim adalah mendapatkan rahmatnya Allah. Kata Allah, wala tayasu mir rauhillah fa innahu la yayasu illa al-qaumul kafirin. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang yang kafir. Wa haffathumul malaikah. Janji yang ketiga adalah Allah akan hadirkan di sekeliling kita para malaikat yang harapannya segala doa-doa yang dipanjatkan oleh para malaikat itu Allah kabulkan. Maka perbanyak zikir, perbanyak berdoa di majlis-majlis ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah banggakan semua penuntut ilmu ini di hadapan makhluk-makhluknya yang ada di sekeliling Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bayangkan seorang ibu yang membanggakan anaknya ketika kumpul dengan ibu-ibu yang lain. Alangkah bangganya ketika anaknya berhasil dalam suatu lomba atau dalam mendapatkan nilai yang baik. Dia cerita, main ke tempat A dia cerita, main ke tempat B dia cerita lagi. Bahwasanya membuktikan si ibu itu sangat bangga dengan anaknya. Jadi seburuk-buruknya anaknya dia banggakan. Berarti apalagi kalau yang membanggakan kita semuanya adalah pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah keutamaan yang seharusnya kita kejar, keutamaan yang seharusnya kita harapkan. Benar-benar niat kita tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Kemudian kita juga amalkan, niatkan mengamalkan apa yang selalu Rasulullah SAW kerjakan di Ramadan selain berinfak.
Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Abbas, bahwasanya karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailah min syahri Ramadan fayudarisuhu al-Quran. Yang kita titik beratkan, kita garis bawahi pada hadis ini adalah yudarisuhul Quran. Bahwasanya Rasulullah SAW mempelajari Al-Quran bersama Jibril setiap malamnya, setiap malam di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kumpulnya kita di siang ini adalah bentuk mengamalkan kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita mendapatkan segala fadilah-fadilah yang dijanjikan. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, dan tentu saja insyaallah tidak terlalu berpanjang kalam, walaupun tema yang diberikan sangat panjang ya Ustaz ya. Temanya adalah apa Ustaz? Tadabbur ya. Tadabbur surah Al-Baqarah dari ayat 183 sampai 186. Ya, kalau kita pelajari dalam ya, pastinya nggak cukup ya waktunya. Kita coba baca dan sedikit mengambil manfaat dari apa yang kita pelajari, apa yang kita baca di siang hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat yang familiar yang insyaallah kita semuanya sudah hafal. Ya, pertanyaannya adalah apakah visi dari takwa yang Allah sampaikan dalam ayat ini adalah visi kita di Ramadan kali ini dan Ramadan sebelum-sebelumnya? Karena ini adalah ibadah yang Allah wajibkan bukan hanya kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga kepada umat-umat yang lain. Makanya sampai hari ini semua agama-agama samawi masih mengenal yang namanya puasa, saum gitu. Yang jadi pembeda adalah la'allakum tattaqun. Tujuan puasa kita adalah kita berharap kepada Allah agar bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa itulah yang membedakan puasa kita dengan puasanya orang-orang Nasrani atau Yahudi. Maka kita cek dari awal fisik kita, niat kita saum ini, apakah untuk mendapatkan takwa tadi, atau karena mayoritas lingkungan kita berpuasa maka kita puasa, atau karena ini kewajiban. Kalau ini hanya kewajiban, maka orang-orang selain Islam pun berpuasa. Maka mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan niat yang sahih, yang benar, yaitu niat karena Allah. Kita mengharapkan semua balasan dari Allah dan kita berharap menjadi bagian orang-orang yang bertakwa. Ustaz dan Ustazah, di ayat berikutnya Allah berfirman, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sekarang kita bahas caranya. Kalau tadi kenapa
kita harus berpuasa. Maka sekarang bagaimana cara puasanya? Kata Allah, ayyaman ma'dudah. Puasanya itu ada batasan-batasannya, ada hari-hari tertentunya. Jadi tidak bisa kita buat atau menentukan sekarang kita puasa karena tadi malam saya mimpi, atau saya punya matematikanya sendiri, atau saya apa. Tapi kata Allah, ayyaman ma'dudat, itu sudah ada ditentukan hari-harinya. Dan kita pahami bersama, insya Allah semua ini sudah kita lakukan. Kita tidak berpuasa karena saya ingin hari ini puasanya, wah ini tanggalnya bagus atau dan sebagainya. Tapi memang karena sudah waktunya, baik itu secara hisab atau langsung melihat hilal gitu. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Bagaimana jika sakit atau dalam keadaan safar? Maka inilah kemudahan Islam. Fa iddatun min ayyamin ukhra, maka hendaklah mengganti di hari yang lain. Maka nggak masalah orang-orang yang sakit itu tidak usah berpuasa. Orang-orang yang safar itu tidak usah berpuasa. Dalam sebuah hadis, Allah mencintai semua rukhsahnya itu sebagaimana Allah mencintai semua yang apa istilahnya, yang Allah wajibkan, yang Allah perintahkan. Jadi tidak ada apakah lebih baik ketika safar itu kita membatalkan puasa, atau yang lebih baik adalah kita tetap berpuasa. Ya. Jadi itu adalah suatu pilihan yang kita sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ayat ini kalau kita kaji lebih jauh, maka tidak cukup setengah jamnya sebenarnya. Tapi kita simpulkan secara menyeluruh. Di ayat berikutnya Allah berfirman, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Menguatkan yang tadi. Sebenarnya bukan menguatkan, saudara saja. Nanti kita baca sejarahnya. Kenapa diulang di ayat 184, ayat-ayat yang tadi, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kenapa itu diulang di ayat 185? Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka silahkan baca sejarah Allah mewajibkan puasa di bulan Ramadan ini, akan menjawab kenapa ayat itu diulang. Karena itu satu bahasan sendiri nantinya, saya lewati dulu Ustaz. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang tidak mampu berpuasa, maka hendaklah mereka itu membayar fidyah atau memberi makan setiap harinya kepada satu orang miskin. Jadi diganti dengan fidyah, dengan memberi makan. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Bagaimana kalau saya punya harta banyak, saya mau kasih makannya lebih dari satu orang, fahuwa khairul lah, maka itu lebih baik. Nanti ayat ini juga yang akan menjadi kias untuk ibu-ibu yang hamil dan menyusui, walaupun ada ikhtilaf nantinya, apakah ibu menyusui ini atau ibu yang hamil ini dikiaskan, disemisalkan dengan orang-orang yang sakit tadi,
atau dengan orang-orang yang tidak mampu berpuasa. Makanya dari awal saya ini sampaikan terlalu banyak Ustaz ayatnya Ustaz. Maka silahkan dipilih. Insya Allah ibu-ibu sudah memilih pendapat yang mana. Apakah seorang rodi, ibu-ibu yang menyusui itu semisal dengan yang sakit? Kalau semisal dengan yang sakit, maka dia boleh membatalkan puasanya, tapi nanti qada. Tapi kalau semisal dengan orang-orang yang tidak mampu tadi, maka dia bayar fidyah, tidak usah qada. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di sini Allah sampaikan, dan hendaklah kalian berpuasa. Jadi milih puasa itu khairul lakum, lebih baik, in kuntum ta'lamun. Maka ketika yang tadi sama juga dengan ibu-ibu yang lagi menyusui, kalau mereka mampu dan sudah dicek kepada dokter dan dia mampu untuk sambil menyusui itu berpuasa juga, tidak ada mudarat untuk dirinya dan bayinya, maka tidak masalah dia kalau mau berpuasa. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kemudian Ustaz, tentu saja bulan Ramadan adalah bulan yang spesial di mana Allah turunkan pada bulan ini Al-Qur'an secara keseluruhan. Yang harus kita ambil adalah kenapa Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda. Selain sebagai petunjuk, Al-Quran juga adalah sesuatu yang menjelaskan dari semua petunjuk tadi. Wal furqan, dan sesuatu yang membedakan. Membedakan apa? Membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Jadi di Ramadan ini kita refresh kembali, kita ulang kembali pemahaman kita. Mungkin selama 11 bulan ke belakang ini, ketika kita mendapat masalah, yang kita lakukan berkeluh kesah, ngobrol sana ngobrol sini, kita lupa bahwasanya Allah punya solusi dalam Al-Quran. Kalau kita nggak paham dari petunjuk ini, Allah kasih penjelasannya dalam kitab yang sama. Kalau kita bingung mana yang benar ketika memutuskan sesuatu, mana yang salah ketika menghadapi sesuatu, maka Allah jelaskan juga dalam Al-Quran. Jadi tidak ada seorang pemimpin muslim yang bingung untuk memutuskan sesuatu seharusnya, karena aturan-aturan dan petunjuk-petunjuknya sudah jelas dalam Al-Quran. Apakah A yang harus saya ambil keputusannya atau B? Mana yang baik, mana yang benar? Allah kasih penjelasannya. Pertanyaannya, apakah kita baca Al-Quran ini? Apakah kita pelajari Al-Quran ini? Fama syahida minkumus syahra falyasum. Nah, ini yang jadi pembicaraan di tahun ini. Kenapa Indonesia yang sekian banyak
tidak melihat hilal itu ikut satu daerah yang melihat hilal, padahal dia sangat ujung di barat sana gitu ya. Maka dalil, di antara dalilnya adalah ayat ini, faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka kita sama-sama satu Indonesia, kita ambil saksi dari teman-teman di Aceh itu, ya, Masya, para ahli di Aceh itu. Walaupun mayoritasnya tidak melihat hilal. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ustaz dan ustazah, dulu ada seorang sahabat bernama Sirmah. Kalau menurut Imam Ibnu Katsir nama beliau adalah Sirmah. Nanti silahkan dikaji, mungkin saya salah. Beliau adalah pekerja. Di Ramadan beliau tetap bekerja. Radhiyallahu anhu. Karena saking lelahnya bekerja, sampai di rumah beliau ketiduran. Tidur dan bablas gitu ya. Bangun-bangun sudah azan subuh lagi. Nah, di antara sejarah transisi wajibnya Ramadan adalah kisah Sirmah ini radhiyallahu anhu. Bahwasanya dulu Ramadan itu ketika seseorang, jadi kalau dia tidak makan, tidak minum sampai fajar, ya, maka ya dia bablas, lanjut lagi puasanya. Jadi lanjut 2 hari full itu beliau ini berpuasa. Kemudian Allah turunkan ayat yang ini, di ayat 185 ini, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kemudian di ayat yang ke 187 Allah jelaskan batasan-batasannya. Uhilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, sampai ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi fajar penentu batasan seorang itu boleh makan dan minum, itu baru turun setelah Sirmah. Dan nanti ada kisah tentang Umar juga radhiyallahu anhu yang mengalami tadi puasa tanpa buka, bablas sampai subuh. Jadi aturan yang pertama turun adalah mereka hanya boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan dengan istri di jam buka puasa gitu ya, setelah maghrib. Setelah itu mereka lanjut lagi puasa lagi. Maka Allah beri kemudahan setelah kejadian itu, ketika Sirmah ini menghadap Rasulullah menceritakan semua itu, dan ketika Umar radhiyallahu anhu menghadap Rasulullah dengan kejadian yang semisal, maka Allah turunkan penjelasan kapan kita boleh makan, kapan kita boleh minum, dan kapan harus imsak. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad. Jadi batasannya adalah sampai fajar terbit. Perumpamaannya adalah seperti benang putih, yatabayyana al-khaytul abyad minal khaytil aswad. Seakan-akan ada benang putih yang kelihatan di antara benang-benang yang hitam. Maka ketika itulah
baru dilarang makan minum lagi. Maksudnya ketika fajar ya. Ketika fajar itulah baru dilarang. Jadi setelah maghrib sampai fajar maka kita boleh makan, boleh minum, boleh semua yang dihalalkan. Dan ini membedakan transisi aturan-aturan berpuasa di awal dengan yang di akhir. Kemudian ayat ini juga yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, menguatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak mengirim Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Sebelum Mu'adz bin Jabal ini diutus ke Yaman sebagai dai sekaligus pemimpin di sana, Rasulullah menitipkan amanah kepada Mu'adz. Yang isinya menjelaskan juga ayat yang tadi yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu mengharapkan sesuatu yang kemudahan, tidak mengharapkan segala sesuatu yang susah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru wasakkinu wa la tunaffiru. Berilah kemudahan, janganlah membuat sulit. Wasakkinu, buatlah mereka semuanya tenang. Wa la tunaffiru, jangan membuat mereka semuanya lari. Atau dalam riwayat yang lain, basyira wa la tunaffira wa yassira wa la tu'assira wa tatawwa'a wa la takhtalifa. Hendaklah kalian berdua itu membawa kabar gembira, jangan justru membuat orang-orang di Yaman itu lari dari kalian. Wa yassira wa la tu'assira, berilah kemudahan, jangan justru membawa segala kesusahan. La'allakum tashkurun, kenapa Allah memudahkan semuanya agar kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Sadar saja, maka kita simpulkan di antara visi dari Ramadan yang Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ini, yang pertama, mudah-mudahan diawali dengan niat kita menjadi bagian orang-orang yang bertakwa. Kemudian agar kita mengetahui segala ilmu yang Allah turunkan. Jadi visi yang kedua ada agar kita berilmu, dan visi yang ketiga agar kita bersyukur. Kemudian diakhiri kembali, dikuatkan kembali dalam ayat 184, la'allahum yattaqun, agar kita kembali bertakwa. Jadi awali dengan takwa, kemudian pastikan kita berilmu, setelahnya syukuri semua yang Allah mudahkan untuk kita, dan tutup dengan ketakwaan. Mudah-mudahan ini adalah sesuatu yang membawa kebaikan kita untuk kita semuanya di dunia ini dan di akhirat kelak. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan. Mudah-mudahan nanti kita bisa sama-sama mengoreksi, bisa sama-sama belajar. Hadza ma aqul, astaghfirukum jami'an, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.